Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Sarah NTMC Korlantas Polri. Baik, terima kasih dan selamat siang pemirsa. Mari kita pantau informasi arus lalu lintas pada siang hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama, dari kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Di mana situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Semanggi akan mengarah ke Grogol ataupun Semanggi akan mengarah ke Petamburan dan Pejompongan dalam keadaan kondusif ramai. Terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda untuk selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light, patuhi marka jalan untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan Pos Pol Cisanggarung, Cirebon, di mana situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Cirebon akan mengarah ke Semarang juga dalam keadaan kondusif ramai lancar. Saat Anda melintasi kawasan ini harap berhati-hati dan waspada terhadap mengingatnya pada jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat yaitu pasar yang cenderung memakan badan jalan dan juga antisipasi terhadap kendaraan yang keluar masuk area pasar tersebut. Dan yang ketiga, kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan kondusif ramai lancar. Saat Anda melintasi kawasan ini juga harap berhati-hati terhadap kondisi jalan yang berlubang dengan tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita bergeser ke kawasan Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Surabaya akan mengarah ke Madiun juga dalam keadaan relatif normal. Kami menghimbau bagi Anda untuk tetap waspada dengan tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 301 kasus laka lantas dengan rincian 24 meninggal dunia, 51 luka berat dan 420 luka ringan. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, Polsek Wadas Selintang Polres Wonosobo bersama tenaga kesehatan melaksanakan pendampingan dan pengamanan kegiatan investigasi kontak tuberkulosis paru di Desa Plunjaran. Kegiatan ini merupakan wujud dukungan Polri terhadap program pemerintah di bidang kesehatan sekaligus pelayanan humanis kepada masyarakat. Personel Polsek Wadas Selintang bersinergi dengan tenaga kesehatan dan kader tuberkulosis melaksanakan investigasi kontak secara door-to-door di Desa Plunjaran. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menelusuri kontak erat pasien tuberkulosis paru serta mencegah penyebaran penyakit di lingkungan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian turut mengawal penyaluran bantuan pemenuhan gizi berupa paket sembako kepada pasien tuberkulosis paru. Kehadiran Polri memastikan penyaluran bantuan berlangsung dengan aman, tertib, sekaligus memberikan dukungan moral kepada penerima manfaat. Usai penyerahan bantuan, petugas mendampingi tenaga kesehatan melakukan pengambilan sampel dahak kepada warga yang merupakan kontak erat pasien. Kehadiran personel Polri memberikan rasa aman dan membangun kepercayaan masyarakat sehingga proses pemeriksaan berjalan dengan lancar. Melalui kegiatan ini, Polres Wonosobo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah di bidang kesehatan melalui sinergi bersama tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Warga juga dihimbau untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta tidak ragu melakukan pemeriksaan kesehatan apabila memiliki gejala atau menjadi kontak erat pasien tuberkulosis. Dari Humas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam upaya mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis, Polres Wonogiri melalui Sidokes melaksanakan pemeriksaan keamanan pangan di 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Pemeriksaan ini memastikan makanan yang didistribusikan kepada masyarakat aman, sehat, dan memenuhi standar gizi.
Polres Wonogiri melalui Seksi Kedokteran dan Kesehatan melaksanakan pemeriksaan keamanan pangan di SPPG Eromoko, SPPG Pracimantoro, dan SPPG Sidoharjo. Kegiatan dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk memastikan seluruh menu makanan program bergizi gratis akan dikonsumsi masyarakat. Petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh meliputi uji organoleptik, pemeriksaan fisik, hingga uji kimia terhadap seluruh menu makanan. Selain itu, kandungan gizi juga diperiksa untuk memastikan makanan memenuhi kebutuhan nutrisi para penerima manfaat. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel makanan dinyatakan aman dan layak konsumsi. Uji kimia memperlihatkan hasil negatif terhadap kandungan berbahaya, sedangkan pemeriksaan fisik menunjukkan bukti warna, aroma, dan tekstur makanan sesuai standar keamanan pangan. Polres Wonogiri menegaskan pengawasan keamanan pangan akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai wujud dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Langkah ini diharapkan menjamin makanan yang diterima oleh masyarakat tetap aman, sehat, dan bergizi, serta mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dari Polres Wonogiri, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam rangka mendukung pembentukan karakter disiplin dan menanamkan rasa aman kepada anak sejak usia dini, Babin Kamtibmas Polsek Ngadirojo menghadiri kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di TK Kemala Bayangkari 27 Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kegiatan yang diikuti oleh para murid baru tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keceriaan. Babin Kamtibmas memberikan edukasi ringan kepada anak-anak dengan pendekatan yang ramah dan menyenangkan agar mereka lebih mengenal sosok polisi sebagai sahabat serta pelindung masyarakat. Selain memperkenalkan tugas-tugas kepolisian secara sederhana, para siswa juga diajak untuk membiasakan sikap disiplin, saling menghormati, menaati aturan sekolah, serta berani menyampaikan kepada guru maupun orang tua apabila menghadapi situasi yang tidak nyaman. Melalui metode komunikasi yang interaktif, anak-anak tampak antusias mengikuti setiap materi yang disampaikan. Kegiatan dikemas dengan dialog, permainan edukatif, dan sesi tanya-jawab, sehingga mudah dipahami oleh peserta didik yang baru memasuki lingkungan sekolah. Kapolsek Ngadirejo menyampaikan bahwa kehadiran personel Polri dalam kegiatan MPLS merupakan bagian dari upaya untuk membangun kedekatan dengan dunia pendidikan, sekaligus menanamkan nilai-nilai positif sejak dini. Melalui kegiatan ini, Polsek Ngadirejo berharap sinergi antara kepolisian, sekolah, dan orang tua dapat terus terjalin dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak, menuju generasi yang disiplin, cerdas, dan berkarakter. Dari Humas Polres Wonogiri, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Komitmen Polri untuk selalu hadir di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan keamanan, tetapi juga melalui aksi sosial yang menyentuh langsung kehidupan warga. Polsek Kebak Kramat Polres Karanganyar mengimplementasikannya melalui kegiatan Si Amat Berbagi atau Polisi Baik Kebak Kramat. Melalui program sosial bertajuk Si Amat atau Polisi Baik Kebak Kramat, Polsek Kebak Kramat Polres Karanganyar menyalurkan bantuan berupa kursi roda dan paket sembako kepada dua warga yang sedang menjalani pengobatan akibat stroke, yakni Wahyudi, warga desa Pulau Sari, dan Siswanto, warga desa Malanggaten. Program Si Amat Berbagi merupakan bagian dari upaya Polsek Kebak Kramat untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis serta memperkuat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi wujud sinergi antara Polsek Kebak Kramat Polres Karanganyar dengan relawan SPS dalam membangun kepedulian sosial dan semangat gotong royong di lingkungan masyarakat. Melalui program Si Amat Berbagi, Polsek Kebak Kramat Polres Karanganyar terus berupaya untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dengan menghadirkan Polri yang dekat, peduli, dan selalu hadir memberikan solusi bagi warga yang membutuhkan. Dari Polsek Kebak Kramat Polres Karanganyar, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Dalam upaya meningkatkan literasi digital dan melindungi generasi muda dari ancaman kejahatan siber, pemerintah Kota Semarang bersama kepolisian menggelar edukasi digital bagi ratusan pelajar SMP. Kegiatan ini menekankan pentingnya bijak bermedia sosial dan aman beraktivitas di ruang digital. Kegiatan literasi digital yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang diikuti oleh 224 siswa dan 56 guru pendamping dari SMP negeri dan swasta di Kota Semarang. Kegiatan berlangsung di Aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang. Materi utama disampaikan oleh narasumber dari kepolisian yang membekali para pelajar tentang etika bermedia sosial, keamanan berinternet, serta berbagai modus kejahatan cyber yang perlu diwaspadai. Peserta juga memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pencegahan agar tidak menjadi korban kejahatan digital. Melalui sesi diskusi dan tanya jawab, para siswa dan guru mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya menjaga privasi di media sosial, mencegah perundungan cyber, serta melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan di ruang digital. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi digital di kalangan pelajar, membentuk karakter generasi muda yang bijak dalam memanfaatkan teknologi, serta memperkuat peran keluarga dan sekolah dalam mencegah kejahatan cyber yang menyasar anak-anak. Dari Humas Polresta Semarang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dari kekayaan hutan tropis hingga kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, Kalimantan Tengah menghadirkan beragam karya terbaiknya dalam Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2026. Dan tentunya melalui produk UMKM yang kreatif, masyarakat diajak mengenal lebih dekat identitas dan potensi daerah yang dikemas secara modern. Pemirsa Polri TV, pada pameran Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara pada hari ini yang digelar di GICC pada tanggal 21 Juli tahun 2026, saya melihat banyak sekali barang dan juga khas dari daerah masing-masing. Salah satunya pada bazar kali ini yaitu booth dari Kalimantan Tengah. Saya penasaran sekali apa saja yang dihadirkan dari booth kali ini. Langsung saja sudah bersama dengan saya, mohon izin Nyonya Maya Iwan Kurniawan selaku Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah. Mungkin boleh jelaskan Ibu, apa saja nih barang-barang yang dihadirkan pada kali ini? Oke, baik. Dari Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah kami membawa produk unggulan kami, yaitu adalah minyak urut Dayak, ya kan? Minyak urut Dayak ini sangat disukai baik untuk mengurut dan juga bisa juga untuk treatment kita ya, seperti itu. Dan di sini juga ada teh celup akar bajaka. Akar bajaka ini disinalir dan banyak saling mencari sebagai salah satu alternatif obat untuk kanker, seperti itu. Dan selain yang memang ciri khas sekali, kami juga memodernisasi dengan produk-produk kami karena di sana sangat terkenal dengan orang hutan dan burung rangkong. Kami membuatnya dengan lebih modern seperti itu, ya. Jadi ada notebooknya, ada tumblernya, juga ada bajunya. Demikian ini juga kita membuat dua warna, ya kan, dengan warna biru dan warna pink, ya kan, karena tema kita tahun ini marun, tahun lalu kita temanya biru, gitu ya, gitu. Dan ini adalah replikanya dari orang hutan yang kita buat secara kayak ciri khasnya seperti itu. Jadi kita buat seperti ini dan juga ada jaketnya seperti ini. Dan ini adalah produk-produk unggalan kita, termasuk juga jaket yang saya gunakan ini. Ya. Ini kita boleh kompakan nih, aku pakai hitam, boleh dong, boleh, tolong dong nih, yang hitam coba. Ya. Minta jaket hitam biar kompakan. Oke, biar kompakan kita. Biar kompakan. Jaket hitam. Seperti itu. Dan ini memang sengaja kita desain, ya kan, karena juga sekaligus mengangkat orang hutan yang ada di Tanjung Puting, supaya orang-orang tahu bahwa memang kita masih melestarikan dan di sana memang ada tempat untuk konservasi untuk orang hutan, seperti itu. Oke, berarti pemberdayaan dari flora dan faunanya. Betul. Agar seluruh Indonesia juga masih mengingat dan mengenal apa yang menjadi ciri khas dari Kalimantan Tengah. Ya, untuk faunanya adalah orang hutan dan burung tingang. Sementara untuk faunanya adalah kalakai. Kalakai itu adalah tumbuhan khas Kalimantan Tengah. Bentar ya, ayo kita pakai sama-sama ya. Oke.
tadi aku udah cobain, ini adalah flora dari khas Kalimantan Tengah. Jadi buat pemirsa Polri TV dan juga seluruh masyarakat yang ada di Kota Jakarta terkhusus bisa langsung aja mampir ke booth dari Kalimantan Tengah hingga 25 Juli mendatang. See you semuanya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.